hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Saya jemput sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu penyembahan yang berkata, Kasih Yesus indah dalam hidup. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kalau sore hari ini kami berada di rumah-Mu Tuhan, untuk kami berbakti kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami memuji-muji Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau mengubahkan kami Tuhan. Melalui ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan banyak hal kepada kami Tuhan. Untuk senantiasa hidup kami diperbaharui ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, ibadah mau dimulaikan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Memberkati jemaat-jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus,
Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami dan kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, sidang jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Ibadah kita telah dibuka di dalam doa, menjadi satu keyakinan kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita akan memuji menaikkan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian yang berkata, Allah itu bagi kita. Tuhan, saya jemput sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu yang berkata, Allah itu baik. Yang
jemaat silakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian bagi sidang jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Silakan maju ke depan. Menunggu kita angkat lagu pujian, ada satu sobatku yang setia. Sidang jemaat Tuhan yang ingin bersaksi. Puji Tuhan, kalau tidak ada, saya percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang setia di dalam kehidupan kita. Ketika kita susah, ketika kita tidak ada yang menemani, Tuhan Yesuslah yang selalu menemani kehidupan kita. Tuhan Yesuslah yang selalu menghibur setiap luka hati kita. Puji Tuhan, saya masih rindu untuk kita angkat lagu ini. Ada satu sobatku yang setia. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, biar fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian yang berkata, Tuhan Yesus setia. Selalu
setia. Katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Amin. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi kita angkat lagu ini dengan iman kita. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Amin Tuhan. Dia sahabat kita. Amin. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Amin. Tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Doa firman Tuhan yang nanti dibawakan oleh Bapak Citro. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang memuji, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang masih Tuhan beri bagi kami. Dan tiba saatnya kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Bukakan, singkapkan setiap rahasia firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu bagi kami Tuhan. Urapi dia hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, berikan telinga seperti seorang murid Tuhan, untuk kami mendengar firman-Mu, terlebih melakukan firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, sidang jemaat silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Edi Budiawan yang akan melayani kita firman Tuhan di sore hari. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Ibu Gembala yang pada sore hari ini berkenan untuk memberi kesempatan kepercayaan kepada saya untuk berdiri di hadapan sidang jemaat dalam ibadat Rabu sore dan melayani dengan firman Tuhan. Kita bersama membuka Alkitab di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-11 sampai pada ayat 15. Kita tetap pada tema berharap kepada Tuhan. Saya akan baca ayat ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong.
Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat-Nya." Sepintas dari kisah pembacaan atau cerita ini adalah hal yang umum yang sudah kita dengar. Tetapi kita bisa melihat, belajar bagaimana suatu kisah yang menyedihkan. Yaitu di dalam ayat 12 dikatakan, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati yang diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Jadi jelas, yang meninggal adalah anak laki-laki satu-satunya dari seorang ibu yang Alkitab katakan dia sudah menjadi janda. Kata janda di dalam kata Yunani itu dipakai kata kera. Bukan kera ya, kalau kera itu monyet. Kera yang artinya kosong atau yang tidak punya. Jadi kita membawa cerita ini kepada bahasa alegorisnya. Janda adalah seseorang yang hidupnya sudah kosong. Dia sudah tidak punya lagi apa-apa. Dan pada kisah atau kehidupan di timur pada waktu itu, bila seseorang ibu sudah menjadi janda, janda itu dilarang untuk bekerja seperti laki-laki. Maka untuk mencari nafkah hidup, janda itu sangat sukar. Bekerja susah, cari hidup susah. Satu-satunya kehidupan yang bisa dia dapat adalah dia harus bergantung, mengandalkan keluarga dekat dari suaminya. Puji Tuhan, kalau keluarga dekat suami itu mau memperhatikan itu janda yang disebut tadi kera atau keadaan yang sudah kosong. Kantongnya mungkin sudah kosong, ekonominya sudah kosong. Kera artinya yang sudah tidak punya apa-apa. Maka seorang janda ini, Tuhan masih memberkati dia dengan seorang anak laki-laki. Anak muda. Tidak dikatakan anaknya itu sudah bekerja atau belum. Tetapi yang jelas, bagi seorang ibu janda, dengan anak laki-laki satu-satunya, kalau kita bertanya melihat, pasti ini janda ini berkata, kamu itu satu-satunya yang mama harapkan. Sekali lagi, ibu ini akan berkata kepada anak laki-laki satu-satunya, kamu itu satu-satunya yang mama harapkan. Tolong jadi anak yang baik, bekerja yang baik, menghasilkan keuangan yang baik, supaya kamu nanti bisa jaga mama, bisa tolong mama. Ini harapan dari sang ibu janda. Tetapi apa yang jadi dalam cerita ini? Yang dia harapkan, yang dia andalkan dalam usia yang sangat relatif muda, mati. Nah, ini suatu yang tidak terduga ya. Ini berbicara bagaimana kalau kita nanti sebagai manusia yang mengharapkan kehidupan, menghadapkan sesuatu dari manusia.
apapun juga di alam semesta ini, boleh kita harapkan, boleh kita andalkan, tapi fakta mengatakan yang kita harapkan di dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang bisa menjamin pasti bahwa yang kita harapkan itu pasti akan menolong kita. Nah, situasi jelas. Bagaimana seorang ibu janda, Kera, yang hidupnya sudah kosong, ekonomi mungkin pikirannya segala macam, sudah tidak punya apa-apa, dia sudah berharap kepada anak laki-lakinya satu-satunya untuk menolong dia. Tapi kenyataan anak itu, harapannya, andalannya mati. Hilanglah segala-galanya. Yang ada bagi ibu ini hanya air mata. Menangis dan menangis. Hilang pengharapan. Saat anak muda ini akan dibawa ke tempat pekuburan, keluar dari pintu gerbang kota Nain, puji Tuhan, ketemulah dengan Yesus saat itu. Ketemu dengan Yesus. Dan waktu Yesus melihat ibu ini sedang menangis karena harapan hidupnya sudah tidak ada lagi. Dia berkata kepada pengusung, stop. Ibu, jangan menangis. Sekali lagi, ibu jangan menangis. Suatu hal yang luar biasa. Kalau kita dalam keadaan apapun juga, kalau saudara bisa lihat Yesus, ketemu dengan Yesus, Yesus akan bilang kepada engkau, jangan menangis. Karena dia sanggup mengubah tangisan itu menjadi sukacita. Dia sanggup mengubah pengharapan yang hilang, yang mati, menjadi hidup kembali. Waktu dia berkata kepada ibu itu, jangan menangis. Turunkan itu usungan. Waktu usungan itu diturunkan, kita lihat ayatnya yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, pertama, dia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Harapan yang sudah mati, harapan yang akan dikuburkan dan tidak ada lagi harapan. Tapi kalau keadaan seperti ini sudah ketemu dengan Yesus, pasti akan ada harapan. Amin. Dan luar biasa, itu harapan yang sudah mati tinggal ke kubur. Cukup tangan yang penuh kasih, tangan yang penuh kuasa, cukup menjamah harapan yang sudah mati itu. Harapan yang sudah mati dijamah oleh tangan Yesus, tangan yang ajaib, tangan yang berkuasa, dan dia pakai perkataan, pakai firman. Hai engkau anak muda, hai engkau harapan yang sudah mati, bangkit engkau, hidup kembali. Dan ajaib, harapan yang sudah mati itu pun hidup kembali. Mulai ada aktivitas hidup, mulai berkata-kata. Dan setelah dia berkata-kata, Yesus bawa anak itu kepada ibunya. Ibu, jangan nangis lagi. Harapanmu sudah kuhidupkan kembali. Maka orang-orang kagum. Siapa dia? Siapa dia? Dalam cerita ini sepintas kita dapat mengambil pembelajaran. Sebab perempuan ini tidak dicatat, dia orang percaya. Tidak dicatat. Cuma dia bisa mengalami pertolongan Tuhan karena ada belas kasihan Tuhan. Misericordia kata Latinnya. Yang artinya Tuhan itu kalau melihat orang susah, orang menderita, dia tuh suka tergerak hatinya. Ada belas kasihan. Melihat orang susah, belas kasihan itu artinya kalau lihat orang susah, ikut susah. Lalu berusaha meringankan beban kesusahan orang itu. Itu namanya belas kasihan.
Misericordia atau bahasa yang biasa mercy. Ada belas kasihan. Kalau melihat orang susah, ikut susah. Turut merasa susah. Lalu ada kemauan untuk menolong orang susah itu supaya susahnya lepas, dia menjadi senang. Sebab kebanyakan manusia itu aneh. Melihat orang senang, dia susah. Melihat orang susah, dia senang. Atau dia lihat orang senang, dia bikin susah. Orang itu sudah susah, dia senang. Itu bukan hati daripada Tuhan. Tetapi hati Yesus lain. Lihat ibu susah, lihat ibu menangis, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu kesusahan itu diambil oleh Yesus dan diganti dengan sukacita. Pengharapan yang hilang telah dipulihkan kembali dan tidak susah. Kalau mau sembuh, satu, tangan Yesus menjamah pengharapan yang mati. Dua, firman Tuhan ada di dalam harapan yang mati. Dan kalau kita lihat dari kisah ini, saya bisa bawa kepada kita dalam ayat berikut yang membuat kita bisa ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ayat yang pernah terbaca disinggung Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 dan ayat ke-8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terjemahan Yunani pakai diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Terjemahan lain katakan yang tertanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam konteks ini, kalau kita lihat di dalam pasal 17, nubuat tentang Yehuda, karena dosa-dosa mereka, tidak lama lagi mereka akan terbuang keluar dari negeri mereka. Mereka akan susah. Tetapi di dalam kesusahan ini, dia masih memberikan pengharapan. Ayat 7 dan 8. Kalau saudara dalam keadaan susah, enggak usah takut. Ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Iman, harapan kepada Tuhan. Apa jadinya bagi orang itu? Dia digambarkan seperti pohon yang ditanam, yang tertanam di tepi air. Saya sangat senang ayat ini karena apa? Ayat ini bisa menjamin bagaimana suatu kehidupan yang pasti. Sumber air yang hidup itu adalah Tuhan sendiri. Pohon itu adalah kita orang percaya. Kalau saudara mau hidup saudara itu aman, dalam konteks ini pohon itu rentan dengan cuaca, musim. Sekali lagi, pohon itu sangat tergantung kepada musim. Musim berganti, dia ikut terpengaruh. Tetapi ayat ini mengatakan, kalau pohon dia tumbuh, dia tertanam di tepi batang air, sumber air, yang artinya sumber kehidupan dari pohon itu. Kalau kita orang percaya, sumber hidup kita itu adalah Tuhan sendiri. Kalau saudara mau hidupmu aman, coba kita belajar. Setiap saat dan waktu, setiap hari, hidup kita itu tertanam dekat selalu dengan Tuhan. Baik-baiklah dengan Tuhan. Jemaat di Pasir Nangka, bapak-bapak selalu bilang, saya sangat senang kalau Om bilang, tolong baik-baik dengan Tuhan. Karena hidupmu itu sangat tergantung kepada Tuhan.
Jadi pohon lambang daripada orang percaya. Kalau dia mau aman dalam kehidupannya, hal yang dia buat adalah dia harus tertanam, hidup tumbuh dekat dengan sumber hidupnya dari pohon yang adalah air. Kedua, kalau dia sudah hidupnya dekat dengan sumber, akar-akarnya itu akan bekerja mencari sumber hidupnya adalah air. Fungsi akar jelas. Akar itu adalah untuk mencari kehidupan bagi pohon. Kedua, akar itu untuk membuat pohon itu tegak berdiri. Jadi kalau pohon itu adalah orang percaya, akar di sini adalah iman percaya kita. Harus terarah sampai kepada Tuhan sumber kehidupan. Dan kalau kita sudah punya iman yang tertuju kepada Tuhan, nanti kita lihat ayat berikut, apa akibatnya. Dan kalau akar pohon itu sudah dapat sumber air yang sesungguhnya, dia tidak akan takut. Karena dia akan mendapat kehidupan. Daunnya selalu hijau. Hijau warna kehidupan. Yang tidak akan pernah takut akan musim kering. Saya senang lagu yang mengatakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Karena saya tahu ya, dalam hidup saya tidak selamanya musim hujan. Tidak selamanya ada berkat yang turun. Jemaat hidup saudara juga sama. Tidak selamanya musim hujan. Berkat selalu ada. Tapi ada kalanya ada musim panas. Musim kering yang sangat mempengaruhi kehidupan dari pohon. Menyikapi musim kering, bisakah kita tetap hidup? Saya katakan, kita tetap bisa hidup asal pohon itu tumbuh di tepi batang air. Amin. Dia tetap hidup, daunnya hijau, melambangkan kehidupan. Tidak takut akan musim-musim kemarau, musim kering. Dia bisa berkata kepada musim kering kemarau, silakanlah engkau datang, aku tidak takut kepada engkau, karena aku hidup dekat dengan sumber kehidupanku. Engkau mau bikin apa kepadaku, aku tidak akan takut, karena aku memiliki sumber kehidupan yang tetap adalah Tuhan itu. Nah, maka jelas, dalam perumpamaan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ini memberi gambaran kalau kita orang percaya, hidup kita tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, kita akan sanggup hidup menghadapi, mengatasi musim-musim dalam hidup ini. Berbagai musim, tidak selamanya kita itu ketemu orang senyum. Ada kalanya kita ketemu orang malah dia monyong kepada kita. Amin. Waktu sudah monyong kepada kita, aduh sakit kepala, pusing, ada apa dan mengapa. Tidak usah takut. Kalau engkau tetap dekat dengan Tuhan, Dia akan memberikan engkau kekuatan menghadapi musim-musim yang aneh-aneh. Ayat kedua, kita lihat untuk apa pengharapan itu. Kita khotbah pengharapan, tapi untuk apa, fungsi apa pengharapan itu? Ibrani pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dua hal yang kita pelajari di dalam ayat ini adalah hal sau dan aman. Dikatakan jelas, pengharapan itu adalah
sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Fungsi pengharapan adalah memberikan keamanan kepada jiwa pikiran. Di dalam sisi lain tadi sudah disinggung. Kalau pernah disinggung juga dalam khotbah yang terdahulu, dasar dari pengharapan itu adalah iman. Ibrani 11 ayat 1. Kalau kita sepintas baca dulu ayat itu, karena iman pengharapan itu seperti mata uang yang terdiri dari dua sisi. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu kalau definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saudara mau punya harapan, dasarnya itu adalah iman. Iman itu adalah percaya. Bagaimana saudara bisa punya harapan kalau saudara tidak pernah percaya kepada Tuhan? Saudara tidak pernah percaya kepada firman Tuhan. Itu pengharapan nihil. Sebab ayat ini katakan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saya pakai definisi pengharapan, dari belakang saya akan bacakan. Dasar dari yang kita harapkan itu adalah iman. Jadi orang yang mau punya harapan, dia harus punya iman. Maka kalau kita lihat di dalam 1 Petrus untuk kita hubungkan bisa mengerti 1 Petrus pasal 1 ayat 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 9 dikatakan demikian, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dia datang untuk menyelamatkan. Bukan hanya roh kita yang dia selamatkan, supaya waktu kita mati, roh kita itu pergi ke surga. Semua kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Kita yakin kalau kita mati, kita pasti ke surga. Tapi yang menjadi masalah di dalam hidup kita adalah jiwa pikiran. Berapa banyak orang yang stres dan gila gara-gara masalah yang tidak terselesaikan pikirannya. Maka orang Kristen, saya bisa katakan, dia itu seharusnya tidak boleh stres. Karena apa? Kalau dia punya iman di sini dipakai kata pistis. Sebab ada dua tingkatan iman, ada pistis, ada emet. Emet itu yang bagian tingginya. Iman yang umum adalah pistis. Pistis itu artinya dalamnya ada kata percaya. Percaya di sini artinya kalau kita punya masalah, kita punya problem, kita punya segala-galanya penyakit, saudara belajar percaya. Mempercayakan semua itu kepada Tuhan dengan yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup. Kalau anak muda tadi yang mati, cukup dia sentuh, cukup dia berkata mati bisa hidup, maka iman pistis artinya kalau kita punya masalah, problem hidup, saudara harus yakin bahwa Allah itu sanggup tolong selesaikan semua persoalan hidup kita. Dengan cara, saudara, kalau ini adalah masalah hidup, saudara bawa masalah itu kepada Tuhan. Tuhan, ini masalah hidup saya. Dan saya percaya Engkau sanggup selesaikan. Kalau saudara sudah bawa masalahmu itu kepada Tuhan, lepaskanlah di Tuhan dan kembali tanpa persoalan. Kalau saudara masih bawa persoalan, berarti saudara belum serahkan persoalan itu kepada Tuhan. Saudara masih pegang dan Tuhan akan kecewa. Bodoh banget kamu. Aku sanggup selesaikan persoalanmu. Kenapa engkau tidak selesai percayakan aku? Aku kecewa karena engkau tidak percaya kepadaku. Biarin engkau tanggung persoalanmu. Tetapi iman pistis artinya kita bawa persoalan kita, masalah kita dengan yakin. Tuhan, ini masalah saya, ini problem saya. Saya percaya engkau sanggup selesaikan.
lepaskan kepada Tuhan dan kembali tanpa bawa persoalan. Kalau masih ada persoalan di pikiran, berarti saudara belum lepaskan kepada Tuhan. Maka tujuan iman, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jiwa kita ini perlu diselamatkan. Roh oleh darah Yesus kita sudah diselamatkan. Tapi jiwa hanya akan diselamatkan oleh iman. Dan kalau jiwa itu sudah diselamatkan oleh iman, maka pengharapan akan mengamankan jiwa itu. Karena hidup kita ada harapan. Seperti pohon tadi. Dia yang tertanam di tepi batang air. Dia pasti aman. Ada harapan hidup. Tenanglah dia itu pohon. Dalam konteks Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu dilambangkan seperti sau. Jangkar. Kita itu seperti kapal yang besar. Kalau kapal itu tidak bisa sandar di pelabuhan, dia harus berlabuh. Kalau berlabuh tanpa jangkar, kapal itu bisa diseret arus laut. Hanyut itu kapal. Supaya kapal itu aman dan tenang, dia harus buang jangkar. Dan jangkar itu ada kaitan. Dia harus buang jangkar dan terkait, dan kapal itu akan aman. Saya dulu suka mancing di tepi laut pakai perahu. Supaya perahu tidak hanyut, saya ambil batu besar, saya ikat, bikin jangkar, batu-batu bulat. Lagi mancing-mancing, taunya perahu sudah di laut sana. Loh, kok sudah di laut? Rupanya jangkar yang saya pakai itu jangkar salap, hanya batu bulat. Jangkar yang benar harus ada kaitan. Supaya waktu kapal lego jangkar, itu ada kaitan membuat dia terkait di tempat yang aman, dan kapal itu akan aman. Dan kalau kapal itu sudah terkait, saudara lihat posisi kapal. Angin datang, kapal akan menghadap angin. Ombak datang, kapal akan menghadap ombak. Angin ombak datang, kapal itu akan berkata, silakan datang, lewati aku. Kapal hanya begini, lewatin aku. Terus datang, kapal tidak akan hanyut. Dia tetap menghadap itu angin dan ombak. Karena jangkarnya sudah terkait di tempat yang aman. Pengharapan kita seperti sau yang kuat, yang sudah dilabuhkan di belakang tabir, tempat maha kudus, Allah ada, dan aman bagi jiwa kita. Iman mengharapkan, menyelamatkan jiwa kita, dan pengharapan mengamankan jiwa kita. Maka kalau orang percaya, di dalam hidupnya dia punya iman yang benar, maka firman Allah jamin jiwanya, pikirannya akan aman. Beban boleh datang, tapi celaka kalau kita jadi seperti janda tadi yang disebut Kera. Sebab sekarang ada suatu hal yang sangat aneh, yaitu COVID-19. Dia bisa bikin banyak orang percaya manusia jadi janda-janda ekonomi. Jadi bukan janda rumah tangga ya. Janda ekonomi. Yaitu kosong. Tidak punya lagi apa-apa. Kosong. Tapi rumah sakit penuh semua. Amin. Waduh repot. Setelah kita mengalami keadaan yang dipengaruhi oleh COVID ini, saya bisa katakan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak usah khawatir. Karena bersyukur kepada Tuhan, 1 bulan jemaat selalu dikhotbahkan tentang berharap kepada Tuhan. Amin. Sangat, saya suka bertanya. Saya katakan tadi kepada yang lain. Saya bangga, senang mengikuti ibadah di Cianjur. Setelah almarhum Bapak Gembala tidak ada, 1 bulan sekali kita dengan tema. Tema pertama apa itu? Tema kedua apa? Tema ketiga apa? Tema keempat? Apa semua itu bikin satu rangkaian, lalu saudara praktekkan, sudah belum? Saya yakin, kalau sudah dengar firman 1 bulan berulang-ulang kali, kalau tidak bisa tanggap, mengerti, itu sudah sangat suatu hal yang luar biasa. Tinggal 1 minggu lagi,
berharap kepada Tuhan. Amin. Nanti bulan depan sudah lewat berharap. Boleh khotbah sudah pindah ke lain tempat. Saudara punya iman sudah menjadi berharap kepada Tuhan atau belum? Nah, ini perlu dipertanyakan. Dan saya ingin sekali jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukan kebetulan. Tuhan sudah atur supaya khotbah dalam 1 bulan bisa membentuk kerohanian jemaat seperti yang dikatakan firman Tuhan. Maka di dalam minggu sore ini, masih dalam berharap kepada Tuhan, seorang janda yang sudah mati harapannya, tapi karena ketemu dengan Yesus, Yesus sanggup menghidupkan harapannya yang sudah mati. Dan kalau kita mau hidup itu selalu ada dalam pengharapan, kita ingat Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Hiduplah selalu dekat dengan Tuhan. Iman kita tertanam kepada Tuhan. Saudara tidak usah takut tentang musim, tentang cuaca. Karena Tuhan itu penguasa cuaca. Dia yang atur cuaca. Dan kalau saudara sudah seperti Yeremia 17, saudara juga akan seperti di dalam Ibrani 6:19, sau bagi kapal yang aman bagi jiwa dan memberi tenang bagi pengharapan. Tuhan kiranya memberkati semua kita yang sudah mendengar firman Tuhan. Pemusik akan tampil ke depan, lalu kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus harapan jiwaku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, ya dan kesenanganku, Yesus harapan jiwaku, Yesus, Yesus harapan jiwaku, amin. Yesus pelepas dosaku, Dia pun selamat dan Yesus harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dia bukan hanya menyelamatkan rohmu supaya engkau ada di dalam surga, tetapi selama engkau masih tinggal di bumi ini, banyak persoalan, banyak masalah, banyak beban hidup yang membuat jiwamu, yang membuat pikiranmu sangat menjadi susah. Tetapi firman Tuhan sudah menjamin, Dia sudah memberikan iman kepada kita, supaya kita hidup dengan iman, dan dengan iman jiwa kita bisa diselamatkan. Dia juga sudah menganugerahkan pengharapan yang baik, supaya dengan pengharapan jiwa kita bisa aman. Dan kita akan lewati kehidupan dengan tenang, karena ada Yesus yang menjamin ketenangan jiwa kita. Kita nyanyikan pujian ini kembali, dan selanjutnya pekerjaan Tuhan ini saya serahkan kepada Om Oong. Yesus harapan jiwaku,
selamat dan kesenanganku. Saya minta dengan hormat Bapak Nelson tampil di depan untuk berdoa. Jiwaku. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas pertolongan dan kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi jawaban di dalam hidup kami. Haleluya. Boleh meneguhkan iman kami kepada Engkau dan juga menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami dan pakai kehidupannya Tuhan lebih heran lagi sehingga banyak jiwa yang datang kepada Engkau, banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapa, bila sebentar kami akan mengumpulkan sebagian daripada berkat yang Engkau berikan kepada kami, Engkau berkati Tuhan agar bisa dipergunakan untuk pelayanan di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.